Kalau kita mati nanti ditanya oleh munkar nakir, man rabbuka, jawab aja gufran. Beres. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, man rabbuka? Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh. Yakin enggak? Yakin enggak? Waman nabiyuka gufran. Ditanya lagi, man nabiyuka? Habib Abdullah Al-Haddad. Padahal jawaban nanti di alam barzah itu adalah jawaban dengan keimanan. Sebagaimana orang kafir kalau ditanya siapakah Tuhannya orang Islam, mereka semua pada tahu Allah, ya kan? Tapi apakah hafalan mereka saat di dalam kubur itu berlaku? Jawabannya tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebelumnya saya itu membuat sebuah postingan ya, yang gambarnya itu seperti yang Anda lihat di video. Sebentar lagi Anda akan menyimak ya, lembutnya Ustadz Firanda itu pun penuh harapan ya, meminta kepada MUI selaku pihak yang berwenang itu untuk turun tangan. Karena akhir-akhir ini banyak sekali akidah-akidah yang menyimpang. Jadi Ustadz Firanda itu menyebutkan beberapa contoh penyimpangan akidah. Dan saya coba menelusuri video yang sesuai dan ketemulah 3 video seperti yang ada pada gambar. Sekarang mari kita simak penjelasan daripada Ustadz Firanda. Barakallahu fikum. Ikhwan, apa yang sampaikan tadi intinya kita berusaha memilah-milih akidah yang benar. Ya. Kalau saudara kita punya akidah yang berbeda ya kita hanya diskusi, tidak usah bertengkar, tidak usah ribut. Mungkin dia punya pendapat, tapi kita berusaha berakidah yang bisa kita tanggung jawab ketemu Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh akidah liar. Harus menggabungkan Al-Quran dan Sunnah. Ada dalilnya kita ikuti, enggak ada dalilnya kamu lakukan silakan, saya tidak. Begitu saja. Ya, begitu saja. Tetap kita bertemu, tetap kita bekerja sama, tetap kita bertetangga, tetap kita salaman, tetap bisnis sama mereka, enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Ya, maka kita harus jaga juga ukhuwah Islamiyah. Ya, nasihat tetap berjalan. Nasihat sebisa kita sampaikan. Ya, kalau terlalu berlebihan ya harusnya kita agak tegas. Makanya sebenarnya saya sangat berharap kalau ada akidah sudah terlalu berlebihan, harusnya MUI turun tangan. Jadi intinya kita itu tidak menafikan adanya perbedaan. Hanya saja nasihat. Ingat ya, jadi nasihat itu harus tetap berjalan. Karena Ustadz juga punya tanggung jawab ya, memberikan nasihat kepada umat. Itulah hujah daripada para Ustadz. Barakallahu fikum. MUI turun tangan. Yang aneh-aneh, yang bilang ada seseorang bisa matikan neraka jahanam, subhanallah. Para aulia menunjukkan apa yang beliau miliki itu bukan ujub. Ana linari jahannam fiha. Saya ini bisa memadamkan neraka jahanam. Itu dengan jari kelingking itu enggak saya dengar. Yang ada, yang kita dengar, saya bisa memadamkan neraka jahanam. Kalau ini sulit Anda pahami, karena pemahaman Anda sangat terbatas tentang syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda perlu tanya. Jangan Anda langsung memvonis orang-orang saleh. Anda akan malu, karena Anda dicap sebagai orang yang kurang ajar sama aulia. Anda nggak paham kok langsung memvonis. Suudzon itu namanya. Yang pian belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Kalau seandainya Syekh Bakar bisa memohon kepada Allah Ta'ala agar api neraka jahanam ini dipadamkan, maka Allah akan padamkan. Pembohong, kau pembohong. Syekh Fulan bisa matikan neraka jahanam. Itu terlalu berlebihan. Tegurlah, panggil supaya tidak liar ya. Supaya tidak liar. Bilang dia bisa matikan neraka jahanam. Ya. Yang bilang ada orang lagi diadab mungkar dan nakir, akhirnya dia lagi dikubur, lagi zikir, akhirnya marah. Kamu ngapain mungkar nakir siksa dia? Saya terganggu zikir. Akhirnya mungkar nakir enggak jadi siksa orang tersebut. Ini kan maksudnya. Kita kadang-kadang mikir, aduh ini harusnya ada ulama yang dipercaya, yang diakui bicara. Jangan dibiarkan apa? Biarkan saja ya. Ya kalau mungkin yang agak aneh dikit ya biar. Tapi kalau sudah terlalu bablas, terlalu outside, ya ini perlu. Karena kalau saya bicara siapa yang mau dengar lah. Ya, kalau lembaga resmi bicara tentu lebih baik. Seperti bagaimana MUI berbicara tentang liberal, kan keluar fatwa bagus. Kita senang, bahagia. Liberal tentang pluralisme bagus, tegas, itu bagus. Ini terlalu offside, maka harus ditegaskan. Itu yang kita harapkan ya. Yang kita harapkan. Kalau masih ranah mungkin perselisihan ya mungkin
dibiarin aja karena tidak mungkin dipaksa. Tapi kalau sudah terlalu offside, bilang tadi ruh bukan makhluk, ya. Kemudian daftar wali ke Nabi Khadir, subhanallah, ke Pak Kadir, harusnya ditegur. Wallahu a'lam bishawab, demikian saja apa yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, telah kita dengarkan bersama ya permintaan Ustadz Firanda ya, itu kita butuh MUI segera turun tangan untuk meluruskan akidah. Jangan sampai ya akidah-akidah yang rusak ini itu akhirnya diterima sama masyarakatnya. Allahu alam ya, mungkin nanti juga MUI akan dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya masalah-masalah yang seperti ini. Jadi tentang alam barzah ya, itu adalah perihal gaib. Akidah kita kalau kepada hal-hal gaib itu kita hanya mengimani apa yang sudah Nabi jelaskan. Jadi tidak ada lagi tambahan-tambahan cerita ya yang seperti dilakukan oleh orang ya yang sedang dikubur, dia berzikir dan dia terganggu oleh siksaan tetangganya itu ya. Yang sangat gila, dia itu bisa mengintervensi tindakan malaikat mungkar dan nakir saat di kuburan. Ini kan sangat gila banget ya kan, parah itu. Ya ujung-ujung cerita itu kan pasti akhirnya nanti kepada kekaromah ya, syafaat oleh dia. Padahal syafaat itu kan diberikan Allah hanya kepada hambanya yang Allah kehendaki. Lalu Ustadz Firanda juga tadi bercerita tentang daftar wali ke Nabi Khidir ya. Ini juga akidah yang rusak. Entah bagaimana sekarang kabarnya wali-wali itu, apakah sudah diangkat menjadi gubernur ya, atau dia malah sudah menjadi gila atau majdub ya. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, man rabbuka? Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh, Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Haddad ini orang. Ditanya lagi, man nabiyuka? Habib Abdullah Al-Haddad. Man kiblatuka? Habib Abdullah Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Haddad. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Astagfirullahalazim. Allahu yahdik. Nah, ini parah banget ini. Bagaimana dia sebutkannya Habib Abdullah Al-Haddad tadi menggantikan posisinya Allah saat ditanya di alam kubur. Ini kan sangat gila sekali. Ini tidak ada bedanya dengan menyamakan Al-Haddad tadi dengan Allah. Ini kan syirik kan perbuatan seperti ini. Sungguh orang ini telah mengolok-olok agamanya Allah ya. Sepantas-pantasnya manusia yang mendekati Allah itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nah ini Al-Haddad ya mau digantikan. Wong Nabi Muhammad aja nggak boleh loh ya. Masa ini Al-Haddad manusia biasa yang katanya keturunan Nabi itu pun palsu ya. Aduh parah banget. Semuanya, bahkan beliau sanggup untuk menjadi penjaga gawang neraka kita. Bukan enak. Kalau kita mati nanti ditanya oleh Munkar Nakir, man rabbuka? Jawab aja, gufron. Beres. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, man rabbuka? Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh. Yakin nggak? Yakin nggak? Waman nabiyuka? Gufron. Ditanya lagi, man nabiyuka? Habib Abdullah Al-Haddad. Alhamdulillah ya saudara, sekarang kita sudah di penghujung video ya. Jadi tadi sudah saya sebutkan beberapa contoh ya yang akidahnya itu sangat menyimpang, yang bahkan menggunakan hak prerogatifnya Allah ya. Malaikat Munkar Nakir saat menanyakan hamba-hamba Allah di dalam kubur ya tentang pertanyaan yang sangat menggetarkan ya, itu fitnah kubur ya. Itu sekarang menjadi bahan olok-olok. Padahal jawaban nanti di alam barzah itu adalah jawaban dengan keimanan. Jadi bukan karena disangoni kertas ya dibawa ke dalam kubur dikasih contekan, nggak bisa itu mustahil. Jadi jawaban itu adalah jawaban keimanan. Sebagaimana orang kafir kalau ditanya siapakah Tuhannya orang Islam, mereka semua pada tahu Allah ya. Tapi apakah hafalan mereka saat di dalam kubur itu berlaku? Jawabannya tidak ya, karena akidah kita mengajarkan yang seperti itu. Nah ini bagaimana ada dua kelompok ya orang ya, yang sekarang ini mereka sangat berseberangan, tapi ternyata ajarannya sama-sama bodoh, bahlul dan salah ya, sesat ya. Yang satu mengklaim ya siapa Tuhanmu,
Mama Gufron. Yang satu lagi mengklaim, siapa Tuhanmu? Al-Haddad ya. Gila semua itu orangnya. Jadi itu adalah contoh akidah yang menyimpang, dan diharapkan sekali MUI selaku majelis para ulama di Indonesia ini turun tangan terkait hal-hal akidah yang sangat pokok di dalam Islam ini, bertanggung jawab gitu loh ya. Oke, sekian dulu dari saya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.